Halo students, welcome back to Merica Jaya. Selamat datang kembali di Merica Jaya dalam English course. Jika pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang ungkapan mengatakan maksud dan tujuan, maka pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang struktur kalimat dan unsur-unsur kebahasaan dari ungkapan mengatakan maksud dan tujuan itu sendiri. Ketika mempelajari sebuah bahasa, kedua aspek ini juga sangat penting agar kita dapat menggunakan bahasa tersebut sesuai dengan tata bahasanya yang baik dan benar. Oleh karena itu, mari kita mulai. Di dalam ungkapan mengatakan maksud dan tujuan, ada dua kata kunci yang kita gunakan untuk mengatakan maksud dan tujuan, yaitu in order to dan so that. Kedua kata kunci ini berperan sebagai conjunction atau kata penghubung. Kedua kata kunci ini juga mempunyai makna yang sama, yaitu agar atau supaya. Lalu pertanyaannya adalah, di manakah perbedaan antara kedua kalimat ini dan kapan kita harus menggunakan in order to, kapan kita harus menggunakan so that? Nah, perbedaan yang pertama adalah kata kunci in order to dapat digunakan di tengah kalimat dan juga dapat digunakan di depan kalimat dalam menyatakan maksud atau tujuan. Sementara itu, kata kunci so that hanya dapat digunakan di tengah kalimat saja. Perbedaan yang kedua, ketika kita menggunakan kata kunci in order to, maka bentuk kalimatnya adalah kalimat tunggal atau kalimat yang mempunyai satu subjek. Sementara itu, ketika kita menggunakan kata kunci so that, maka bentuk kalimatnya adalah kalimat majemuk atau kalimat yang mempunyai lebih dari satu subjek dan lebih dari satu predikat. Nantinya kita akan menganalisis lebih dalam mengenai bentuk-bentuk dari kalimat tunggal dan bentuk dari kalimat majemuk itu sendiri. Lalu perbedaan yang berikut adalah ketika kita menggunakan kata kunci in order to, tidak diikuti oleh modal, sementara ketika kita menggunakan kata kunci so that, harus diikuti oleh modal. Dalam hal ini bisa can, bisa will, bisa may, bisa could, dan lain-lain. Dalam contoh-contoh kalimat yang akan dijelaskan nanti, kita bisa melihat modal apa saja yang bisa dipakai untuk mengatakan maksud dan tujuan. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu bentuk atau struktur kalimat yang pertama. Contoh kalimat yang pertama adalah we should study hard in order to pass the exam. Jadi di sini kita menggunakan kata kunci atau kata penghubung in order to. Ya, makna dari kalimat ini adalah kita mesti belajar giat agar supaya lulus ujian. Struktur kalimat untuk mengatakan maksud dan tujuan pada umumnya terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah action atau statement, di mana ini adalah statement atau pendapat kita, lalu diikuti oleh kata penghubung, dalam hal ini in order to sebagai conjunction, lalu diikuti oleh purpose atau tujuan, yang maksudnya adalah tujuan dari statement atau pendapat kita yang pertama tadi. Sehingga pada contoh kalimat ini, we should study hard atau kita mesti belajar giat, termasuk dalam bagian yang pertama, yaitu action atau statement atau pendapat kita, lalu in order to sebagai kata penghubung atau conjunction-nya, lalu setelah itu pass the exam atau lulus ujian adalah sebagai purpose atau tujuan, yang mana tujuan ini adalah tujuan dari statement kita di awal tadi. Jadi, tujuan dari we should study hard atau kita mesti belajar giat adalah pass the exam atau lulus ujian. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu yang berikut, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ketika kita menggunakan in order to, maka kata penghubung in order to posisinya bisa berada di tengah kalimat, bisa juga berada di depan kalimat. Sehingga kalimat ini ketika kita rubah posisinya, maka akan menjadi in order to pass the exam,
we should study hard. Yang artinya, agar supaya lulus ujian, kita mesti belajar giat. Artinya bentuk kalimatnya tinggal dibalik ya. In order to beserta purpose ditempatkan di depan, lalu diikuti oleh action atau statement kita. Oke, itulah bentuk kalimatnya pada saat kita menggunakan kata penghubung in order to. Bentuk kalimat yang berikut adalah pada saat kita menggunakan kata penghubung so that. Contohnya, Benny will stay at home so that he can help his mom. Atau, Benny akan tetap di rumah agar supaya dia dapat membantu ibunya. Kalimat ini juga terdiri dari 3 bagian, yaitu Benny will stay at home sebagai action atau statement atau pernyataan, so that sebagai conjunction atau kata penghubungnya, lalu he can help his mom sebagai purpose atau tujuannya. Jadi, Benny akan tetap di rumah, tujuannya adalah he can help his mom atau dia dapat membantu ibunya. Lalu pertanyaannya, apakah bisa kita menggunakan so that di depan kalimat? Jawabannya tidak bisa ya. Jadi kalau kita ingin merombak kalimat ini, maka kata penghubung so that harus dirubah menjadi in order to, karena keduanya mempunyai makna yang sama ya. Jadi kalau kalimatnya dirombak, dia akan menjadi in order to help his mom, Benny will stay at home. Artinya, agar supaya membantu ibunya, Benny akan tetap di rumah. Kalimatnya tetap terdiri atas 3 bagian, namun so that kita ganti dengan in order to di bagian depan, lalu diikuti oleh purpose atau tujuan, lalu diakhiri dengan action atau statement-nya. Lalu kita analisa lebih lanjut, seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, bahwa ketika kita menggunakan in order to sebagai kata penghubung, maka bentuk kalimatnya adalah kalimat tunggal atau single sentence. Sementara ketika kita menggunakan kata penghubung so that, maka bentuk kalimatnya adalah kalimat majemuk atau compound sentence. Yang dimaksud dengan kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai hanya satu subjek. Jadi kalimat itu, bagaimanapun panjangnya, kalau hanya mempunyai satu subjek, maka kalimat itu dikatakan sebagai kalimat tunggal atau single sentence. Sementara kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek dan predikat. Jadi walaupun kalimatnya kelihatannya pendek, tapi selama dia mempunyai 2 subjek atau lebih, maka kalimatnya dikatakan sebagai kalimat majemuk atau compound sentence. Contohnya, di pattern 1 kita menggunakan kata kunci atau kata penghubung in order to, dan di pattern 2 kita menggunakan kata kunci atau kata penghubung so that. Di pattern 1, kalimat we must study hard in order to pass the exam ini merupakan satu kesatuan kalimat karena hanya memiliki satu subjek, yaitu we. Makna dari kalimat ini, kita harus belajar giat agar supaya lulus ujian. Kita tahu bahwa subjeknya hanya ada satu, yaitu kita atau we. Sehingga walaupun memiliki 2 predikat, yaitu study dan pass, tapi tetap saja kalimat ini adalah kalimat tunggal. Sementara di pattern 2, kalimat we must study hard so that we can pass the exam, atau kita harus belajar giat agar supaya kita bisa lulus ujian, ini merupakan kalimat majemuk. Kenapa kalimat majemuk? Karena kalimat ini terdiri dari 2 subjek dan juga 2 predikat. Kita lihat subjek yang pertama yaitu we yang berada di depan, lalu subjek kedua juga we setelah kata penghubung so that. Lalu kalimat ini juga mempunyai 2 predikat atau 2 kata kerja, yaitu predikat yang pertama study, predikat yang kedua adalah pass. Nah, jadi kalimat ini sebenarnya terdiri dari 2 kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung so that.
Karena syarat minimal sebuah kalimat yaitu terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Adapun perbedaan in order to dan so that yang berikut adalah saat kita menggunakan in order to sebagai kata penghubung, tidak diikuti oleh modal, dalam hal ini can, will, may, could, dan seterusnya. Namun ketika kita menggunakan so that sebagai kata penghubung, wajib diikuti oleh modal, di mana posisi dari modal ini adalah ditempatkan setelah subjek yang kedua. Sebagai contoh, di pattern 1, ketika kita menggunakan in order to sebagai kata penghubung, maka kalimat we need to finish the homework in order to get the score, kalimat ini setelah kata penghubung in order to, kita tidak menemukan adanya modal di situ ya. Tetapi di pattern 2, we need to finish the homework so that we can get the score, kita lihat bahwa setelah kata penghubung so that, lalu diikuti oleh subjek yang kedua, setelah itu ada modal, yaitu can. Di contoh yang lain, kita lihat ini ada kalimat di pattern 1, I study every day so that I can improve my English skill. Artinya, aku belajar setiap hari agar atau supaya aku dapat meningkatkan keterampilan bahasa Inggrisku. Kita lihat di sini setelah so that ada subjek I, lalu diikuti oleh modal can. Di pattern 2 juga sama ya. Kita lihat kalimat Rudy needs to buy the book so that he can study history. Maknanya, Rudy perlu membeli buku itu agar atau supaya dia bisa belajar sejarah. Di kalimat ini juga kita dapati setelah kata penghubung so that, kita dapati subjek he untuk menggantikan Rudy, ya karena Rudy laki-laki kita pakai he, kalau perempuan kita pakai she ya. Setelah he ada modal can, yang artinya dalam bahasa Indonesia bisa. Ya, jadi Rudy needs to buy the book so that he can study history. Rudy perlu membeli buku itu agar supaya dia bisa belajar sejarah. Nah, modal ini bisa bermacam-macam ya. Bisa can, bisa will, bisa may, bisa could, dan seterusnya. Oke, itulah beberapa perbedaan antara kata penghubung in order to dan so that. Dan kapan kita harus menggunakan in order to, kapan harus menggunakan so that, itu tergantung bentuk mana yang ingin kita pakai ya. Oke, semoga penjelasannya dapat dipahami dengan baik, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.